Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan materi turunan fungsi aljabar, untuk kali ini kita akan mempelajari tentang menggambar grafik fungsi aljabar. Langkah-langkah menggambar grafik fungsi aljabar. Yang pertama, menentukan koordinat titik potong grafik dengan sumbu X. Yang kedua, menentukan koordinat titik potong grafik dengan sumbu Y. Yang ketiga, menentukan titik stasioner dan jenisnya. Yang keempat, menentukan interval fungsi fx naik dan interval fungsi fx turun. Yang kelima, menentukan nilai fungsi fx untuk x besar positif dan untuk x besar negatif. Yang keenam, menentukan koordinat titik bantu jika diperlukan. Yang terakhir, menghubungkan titik-titik yang diperoleh. Contoh, gambarlah grafik fungsi fx sama dengan x pangkat 3 min 3x plus 2. Langkah pertama, menentukan koordinat titik potong grafik dengan sumbu x. Titik potong grafik dengan sumbu x itu syaratnya y sama dengan 0. Fx sama dengan x pangkat 3 min 3x plus 2. Kalau y-nya 0, berarti ini fx-nya diganti dengan 0, sehingga diperoleh x pangkat 3 min 3x plus 2 sama dengan 0. Ketemu persamaan polinom atau persamaan suku banyak. Dari sini kita cari pembuat nolnya, atau kita cari akar-akarnya, atau kita cari nilai x-nya. X pangkat 3 min 3x plus 2 itu kalau difaktorkan, x plus 2 dikalikan x min 1 dikalikan x min 1. Sehingga dari sini kita peroleh x sama dengan min 2. Ini dengan ini sama ya, kita tuliskan 1 saja. Dari sini kita peroleh x sama dengan 1. Jadi koordinat titik potong grafik dengan sumbu x-nya adalah min 2,0 dan 1,0. 0 ini dari sini ya. Tadi koordinat titik potong dengan sumbu x itu syaratnya y-nya 0. Langkah kedua, menentukan koordinat titik potong grafik dengan sumbu y. Titik potong grafik dengan sumbu y itu syaratnya x sama dengan 0. Fx sama dengan x pangkat 3 min 3x plus 2. Kalau x-nya 0, berarti ketemu y sama dengan 2. Jadi koordinat titik potong grafik dengan sumbu y-nya adalah 0,2. Yang ketiga, menentukan titik stasioner dan jenis stasioner fungsi aljabarnya. Fx sama dengan x pangkat 3 min 3x plus 2. Syarat stasioner adalah f aksen x sama dengan 0. Turunan pertama dari x pangkat 3 min 3x plus 2 adalah 3x kuadrat min 3. 3x kuadrat min 3 sama dengan 0. Masing-masing ruas kita bagi dengan 3. Sehingga bisa kita tuliskan x kuadrat min 1 sama dengan 0. Ruas kiri kita faktorkan menjadi x min 1 dikalikan x plus 1. Dari sini kita peroleh x sama dengan 1. Dan dari sini kita peroleh x sama dengan min 1. Untuk x sama dengan 1, maka kita cari f1. Kita substitusikan ke sini. Tadi fx sama dengan x pangkat 3 min 3x plus 2. Berarti F1 sama dengan 1 pangkat 3 dikurangi 3 kali 1 ditambah 2. Ini ya. Untuk X sama dengan 1, berarti nilai F1 sama dengan 1 pangkat 3 dikurangi 3 kali 1 ditambah 2. Hasilnya 0. Untuk X sama dengan min 1, maka nilai dari F min 1 adalah min 1 dipangkatkan 3 dikurangi 3 kali min 1 ditambah 2, hasilnya 4. Jadi titik stasionernya adalah 1,0 dan min 1,4. Untuk menentukan jenis stasionernya, masih ingat ya, kemarin kita pakai uji turunan kedua. Nah, di sini turunan pertamanya itu 3x kuadrat min 3. Berarti turunan keduanya itu 6x. Nah, kita uji untuk x sama dengan 1. Maka F double aksen dari 1 adalah 6. Ya kan? 6 itu positif, berarti 1,0 merupakan titik balik minimal. Dan untuk F double aksen dari min 1
itu hasilnya min 6. Min 6 itu kurang dari 0. Maka min 1,4 itu merupakan titik balik maksimal. Langkah berikutnya, menentukan interval fungsi naik dan fungsi turun. Fx sama dengan x pangkat 3 min 3x plus 2. Fx turun, maka syaratnya turunan pertama kurang dari 0. Turunan pertamanya 3x kuadrat min 3. 3x kuadrat min 3 kurang dari 0. Masing-masing ruas boleh kita bagi 3 sehingga diperoleh x kuadrat min 1 kurang dari 0. X kuadrat min 1 kalau difaktorkan x min 1 dikalikan x plus 1. Dari sini kita peroleh x sama dengan 1. Dari sini kita peroleh x sama dengan min 1. Setelah itu digambar pada garis bilangan. Di sini min 1, di sini 1. Min 1 itu dari sini, 1 itu dari sini. Setelah itu kita cek tanda di setiap intervalnya. Setelah kita cek tanda di setiap intervalnya, ternyata diperoleh tanda plus, min, plus. Tadi fx turun itu syaratnya turunan pertama kurang dari 0. Kurang dari 0 itu kan negatif ya. Berarti di sini fx-nya turun. Kalau kita tulis dalam notasi pembentuk himpunan, berarti fx turun untuk x di antara min 1 dan 1. Sedangkan fx naik itu untuk 1 ke kanan dan min 1 ke kiri. Atau kalau kita tuliskan dalam notasi pembentuk himpunan, maka fx naik untuk x kurang dari 1 atau x lebih dari 1. Langkah berikutnya, menentukan nilai x besar negatif atau besar positif dan titik-titik bantu dari fx sama dengan x pangkat 3 min 3x plus 2. Di sini kita ambil nilai x-nya sembarang ya. Yang penting berada di sekitar titik-titik yang sudah diperoleh dari langkah sebelumnya. Di sini saya ambil sampelnya, titiknya seperti ini. Nah, di sini untuk x sama dengan 2, untuk x sama dengan 2, ini kurang garis ya. Untuk x sama dengan 2, kita masukkan ke sini. X-nya diganti 2, berarti 2 pangkat 3 dikurangi 3 kali 2 ditambah 2. Hasilnya 4. Untuk x sama dengan 3, 3 pangkat 3 dikurangi 3 kali 3 ditambah 2, hasilnya 20. Untuk x sama dengan 4, 4 pangkat 3 dikurangi 3 kali 4 ditambah 2, hasilnya 54. Untuk x sama dengan 10, 10 pangkat 3 dikurangi 3 kali 10 ditambah 2, hasilnya 972. Untuk x sama dengan min 3, nilai fx-nya itu min 16. Untuk x sama dengan min 5, nilai fx-nya itu min 108. Untuk x sama dengan min 10, nilai fx-nya itu min 968. Dari tabel ini dapat kita simpulkan bahwa untuk x semakin besar, ini ya, kalau x-nya 2, y-nya 4, x-nya 3, y-nya 20, x-nya 4, y-nya 54, x-nya 10, y-nya 972. Berarti semakin besar nilai x-nya, maka nilai y-nya juga semakin besar. Nah, untuk x sama dengan min 3, y-nya min 16, x sama dengan min 5, y-nya min 108, x-nya min 10, y-nya min 968. Dapat kita simpulkan bahwa semakin kecil nilai x-nya, nilai y-nya juga semakin kecil. Jadi seperti ini ya. Nah, setelah itu dari titik-titik yang kita peroleh, kita hubungkan. Nah, ketemu grafik seperti ini. Nah, ini grafik dari fx sama dengan x pangkat 3 min 3x plus 2. Gitu ya. Nah, selamat belajar, mudah-mudahan diberi kemudahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.